Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di video saya yang kedua ini, video tugas mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih, yang mana kali ini saya akan membahas materi yaitu ihtisan dan ihtisab pada ekonomi. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang telah diberi oleh dosen mata kuliah tersebut. Dan di sini juga saya ingin menyapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Ibu dosen. Ibu dosen mata kuliah usul fikih dan kaidah fikih di STIE Syariah Bengkalis, Ibu Sukma Mehilda SESY MPD. Oke, di sini saya juga ingin memperkenalkan diri saya lagi. Nama saya Sabrizal. Saya kuliah semester 2 di STIE Syariah Bengkalis. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Seperti yang saya sebut tadi, materi kali ini adalah ihtisan dan ihtisab pada ekonomi. Pertama saya akan membahas tentang ihtisan dalam ekonomi ya. Pertama, pengertian ihtisam. Ihtisan adalah perpindahan di suatu hukum yang telah ditetapkan oleh dalil kepada hukum lain karena ada dalil syarak yang meneruskan pindahan. Ini sesuai dengan jiwa syariah Islam. Menurut Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf, ihtisan menurut bahasa adalah menganggap baik sesuatu. Menurut istilah ulama usul fikih adalah beralihnya pemikiran seorang mujahid dari tuntutan kias yang nyata pada kias yang samar, atau dari hukum umum kepada pengecualian karena ada kesalahan pemikiran dalam kemungkinan memenangkan perpindahan itu. Oke, dasar ihtisam ya. Dasar ihtisan, para ulama menerima ihtisan sebagai dalil, mengembalikan dasar ihtisan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam dalil Al-Quran diantaranya dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18, yang mana artinya, dan orang-orang yang menjauhi tagut, yaitu tidak menambahnya, dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang mempunyai akal. Oke, di sini ada beberapa pandangan ulama mengenai ihtisan. Para ulama beda pendapat satu sama lain mengenai ihtisan. Berikut adalah pendapat ulama tersebut. Pandangan ihtisan menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan tegas menolak ihtisan karena dipandang sebagai penetapan hukum berdasarkan keinginan dan mencari yang enak saja, tanpa rujukan pada nas dan keluar dari nas. Penolakan tersebut
didasarkan pada 8 argumen yang dikemukakan secara terpisah di dalam kitabnya. Oke, contoh-contoh ihtisan dalam ekonomi dan keuangan. Salah satu contohnya, seseorang dititip barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk mengongkosi hidupnya. Apabila seorang anak menitipkan barang kepada ayahnya, kemudian barang tersebut digunakan oleh ayahnya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan ihtisan si ayah tidak wajib menggantikannya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk keperluan membiayai hidupnya. Nah, itu salah satu daripada contoh ihtisan. Oke, di sini kita masuk lagi tentang ihtisab ya. Ihtisab dalam Islam merupakan upaya mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa lain hingga keduanya dinilai sama hukumnya. Konsep ihtisab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yaitu waktu, ketetapan hukum, dan dalil. Macam-macam ihtisab. Di sini ada beberapa jenis ihtisab. Yang pertama, ihtisab al-ibabah al-ashliyah. Kedua, ihtisab al-bara'ah al-asyiyah. Ketiga, ihtisab al-hukmi. Keempat, ihtisab al-washi. Oke, salah satu contoh hukum ihtisab kepada hukum perkawinan. Menurut konsep ihtisab, praktik nikah siri dianggap tidak pernah, sebab sesuai dengan undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan baru dinyatakan sah secara hukum negara jika dapat dibuktikan dengan akte nikah melalui pencatatan perkawinan. Bukti ini sekaligus menjadikan tanda lahirnya hak dan kewajiban baru pasangan suami istri. Oke, itulah penjelasan singkat saya tentang ihtisan dan ihtisab dalam ekonomi. Dan saya yakin di sini masih terdapat banyak kekurangan. Saya mohon jika ada yang menonton video ini dan kawan-kawan yang juga ada menonton video ini, saya mohon tambahan atau komen pada video saya ini ya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.